Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Channel Firmansyah Sumsel. Perkenalkan lagi sebelumnya, nama saya Firmansyah dari jurusan Teknik Elektronika dengan NIM 18176021, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan atau mempresentasikan mengenai hasil proyek TA saya yang berhubungan dengan mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk judul TA saya sendiri itu Sistem Informasi Karaoke. Alasan saya memilih judul ini adalah karena beberapa tempat yang sudah saya temukan ataupun sudah saya survei sebelumnya, mereka masih menggunakan suatu sistem secara manual untuk mengimplementasi customer. Maka dari itu saya terinspirasi untuk membuat suatu sistem informasinya yang berbasis web, yang kemudian itu tujuan kedepannya adalah untuk memudahkan si admin ataupun pegawai dalam menginputkan data agar tidak menginputkan data secara manual lagi, akan tetapi secara online dengan menggunakan alat elektronik, baik itu menggunakan laptop ataupun menggunakan smartphone, yang kemudian data si custom tersebut dapat tersimpan suatu ke database. Untuk server database ini sendiri itu kita menggunakan aplikasi SunPP. Jangan lupa kedua menu ini sudah kita aktifkan terlebih dahulu, dan apabila di kemudian hari data si customer itu diperlukan, si pegawai ataupun admin bisa merekapitulasi datanya melalui web server SunPP yang sudah kita aktifkan sebelumnya tadi. Dan untuk langkah-langkah perancangan sistem informasi karaoke ini sendiri, yaitu yang pertama adalah rancang ERD terlebih dahulu atau lebih dikenal dengan entitas relationship diagram. Untuk RD-nya sendiri itu sistem informasi karaoke ini itu terdiri dari 5 atribut yang masing-masing setiap atributnya adalah memiliki beberapa entitas. Yang pertama ada atribut pegawai, yang kedua adalah atribut customer, yang ketiga adalah atribut ruang, yang keempat adalah atribut sewa, yang kelima atribut transaksi. Untuk yang bergaris bawah ini adalah merupakan primary key atau kunci primary dari setiap masing-masing atribut dan masing-masing entitas. Dan untuk yang berwarna kuning ini adalah origin key yang menghubungkan antara atribut yang satu dengan atribut yang keduanya. Contohnya itu pada tabel ataupun pada entitas sewa dan tabel transaksi. Dan masing-masing setiap atributnya ada beberapa origin key atau kunci asing. Setelah selesai perancangan RD, barulah kita masuk ke dalam sistem database-nya. Untuk sistem database ini sendiri itu saya menggunakan servernya sebagai server kita sebagai SAM dengan menggunakan PHP admin. Di sini saya contohkan untuk di tabel pegawai. Bagi tabel pegawai ini di bagian struktur, di masing-masing setiap strukturnya itu sama dengan entitas ataupun atribut di setiap pegawai. Ini dia mulai dari ID pegawai sampai ke bagian sesi. Tujuan dari pembuatan ERD sendiri adalah untuk memudahkan si programmer dalam merancang database beserta tampilan interface. Dan setelah itu barulah kita masuk ke bagian penjelasan mengenai script di bagian admin terlebih dahulu. Sebelum penjelasan script di bagian admin, saya akan menjelaskan script di bagian login terlebih dahulu. Ini adalah script di bagian login yang terdiri dari head dan body, dan masing-masing di setiap isi ini itu ada kelas ataupun ID masing-masing mengenai tampilan awal login sistem informasi karaoke. Pada bagian awal ini adalah menjelaskan tentang input, username beserta password si admin ataupun si pegawai, dan pada bagian session start ini adalah menghubungkan antara interface dengan database sehingga nantinya langsung terkoneksi antara yang satu dengan yang lainnya. Di sini adalah kondisi logika. Apabila username dan password terpenuhi yang diambil dari tabel login, maka username dan password tersebut bisa berhasil atau masuk. Itu penjelasannya sini. Loginnya sebagai apa? Sebagai admin ataupun sebagai user. Ini ya. Selanjutnya apabila gagal nanti ada keterangan
si admin ataupun login atau si user tidak bisa login ke dalam sistem informasi karaoke. Setelah selesai untuk di bagian script loginnya, ini adalah script untuk cascading style sheet-nya. Cascading style sheet-nya adalah berfungsi untuk mempercantik tampilan suatu website. Ini untuk terdiri dari beberapa div ID dan div class-nya. Bisa kita buat namanya terserah dengan keinginan programmer. Setelah selesai kita buat script untuk cascading style sheet-nya, kita langsung ke interface-nya, tampilan loginnya. Ini dia tampilan loginnya yang dipercantik dengan cascading style sheet. Setelah itu barulah kita masuk ke bagian penjelasan mengenai script admin terlebih dahulu. Karena di sini saya menggunakan multi user, yang nantinya saya akan menjelaskan di bagian pertama admin dan selanjutnya akan menjelaskan di bagian user. Ini adalah script pegawai dari tabel pegawai dari login sebagai admin. Ini adalah script untuk menjelaskan atau menghubungkan koneksi ke dalam suatu database dengan logikanya apabila data yang ada dan diambil dari tabel pegawai masing-masing akan bertambah. Contohnya misalnya dimulai dari angka 1, selanjutnya akan bertambah ke angka 2, 3, 4 dan sampai seterusnya. Dan ini adalah script untuk menjelaskan koneksi atau menghubungkan tabel pegawai dengan database pegawai yang ada di PHP admin sebelumnya. Dan ini adalah untuk div class beserta div ID. Di sini adalah div inti dari setiap tabelnya. Untuk setiap tabelnya tentu sendiri sudah kita rancang di RD-nya. Di sini untuk RD pegawai terlebih dahulu. Ini adalah div class beserta div ID-nya. Ada mulai dari ID pegawai sampai ke bagian sesi. Dan setelah itu untuk di bagian ini adalah bagian kondisi yang menjelaskan di mana suatu kondisi untuk menambahkan data. Jadi apabila si admin ataupun si petugas ataupun user ingin menambahkan data si customer, bisa langsung menekan button tambah. Nanti di dalam database-nya akan tersedia fasilitas button tambah. Dan ini adalah untuk script dari button hapus, dan selanjutnya adalah script untuk bagian button edit. Apabila si admin ataupun si pegawai ingin mengedit data si customer, bisa langsung mengedit nantinya. Dan selanjutnya next itu adalah untuk penjelasan di bagian tabel. Nah, di bagian tabel ini adalah penjelasan mengenai data-data yang sudah kita inputkan akan masuk ke dalam tabel. Dan ini adalah untuk script yang berhubungan dengan ketiga fungsi button tadi. Apabila kita ingin menghapus, mengedit, serta untuk menambah data, tinggal kita klik saja database yang sudah masuk ke dalam tabelnya nanti. Dan setelah itu barulah kita masuk ke di bagian script customer-nya. Ini adalah bagian script customer-nya, tidak ada yang berbeda. Yang membedakannya adalah cuma entitas beserta atribut masing-masing setiap tabelnya. Setelah itu bagian ruang, ini adalah scriptnya, sama seperti script sebelumnya. Selanjutnya di bagian sewa, ini adalah scriptnya. Dan terakhir adalah di bagian transaksi, berikut adalah scriptnya. Barulah kita masuk ke cascading style sheet-nya. Ini adalah cascading style sheet untuk masing-masing setiap kelas dan setiap ID. Ini adalah ID-nya dan ini adalah kelasnya. Sama seperti pada penjelasan cascading style sheet di bagian halaman login-nya. Mulai dari dashboard sampai ke bagian dashboard admin. Setelah selesai di bagian penjelasan mengenai script, barulah kita masuk ke dalam tampilan interface-nya. Kita cek di sini. Kita cek di bagian login terlebih dahulu. Ini adalah
bagian login-nya, statusnya itu untuk password primernya adalah admin dan untuk user adalah user sebagai user. Kita login sebagai admin terlebih dahulu. Dan passwordnya juga admin, login. Password ditemukan, ini adalah statusnya sebagai admin. Ini yang fungsi yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada bagian awal script di bagian pegawai tadi. Apabila dimulai angka pegawainya, ID-nya itu merupakan primary, jadi akan bertambah. Misalnya data sudah diinputkan mulai dari angka 1 akan bertambah kepada angka selanjutnya itu 2, 3 sampai seterusnya. Di sini data yang sudah saya inputkan sebelumnya itu sudah tersimpan di dalam database. Kita bisa cek di sini di dalam database-nya di bagian pegawai. Ini adalah database-nya. Selanjutnya kita hapus database ini. Kita klik bagian menu hapus. Apakah Anda ingin menghapus data? Klik OK. Maka data akan langsung terhapus. Kita cek yang sebelumnya data tersebut sudah ada di dalam tabel pegawai. Kita refresh kembali di bagian tabel pegawainya, maka data tersebut akan hilang. Selanjutnya dimulai untuk ID pegawainya dimulai dari angka 1 lagi karena datanya mulai dari angka 1. Selanjutnya kita inputkan namanya, saya inputkan misalnya namanya Firmansyah. Umurnya saya buat di sini 20 tahun. Jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Sumber Pagaralam, nomor HP saya sini saya buat siang. Saya tekan button save. Berhasil menambahkan data. Data tersebut berhasil ditambahkan. Untuk melihat datanya yang sebelumnya kosong, bisa kita refresh di sini di tabel PPM adminnya. Data tersebut sudah masuk di tabelnya, di tabel pegawai di database PPM admin kita. Selanjutnya apabila kita ingin mengedit data, tinggal kita edit saja data tersebut. Misalnya saya ingin mengedit data di sini, di bagian namanya saya buat di sini Sander. Di bagian umurnya saya buat di sini 35 tahun atau 45 tahun. Jenis kelaminnya tetap laki-laki, maka dalam nomor HP-nya biarkan saja, sesinya kita ganti malam. Kita tekan button edit. Berhasil mengedit data. Lalu kita cek database-nya di sini. Namanya akan berubah, nama Sander, umur 55 tahun, kelamin tetap laki-laki, nomor HP-nya tidak ada yang berubah dan sisinya itu berubah malam. Ini fungsi dari button edit. Dan untuk menghapusnya tinggal kita tekan button hapusnya. Selanjutnya itu di bagian next tabel customer. Untuk bagian tabel customer itu langkah-langkahnya sama. Karena langkah-langkahnya sama seperti kita menginputkan pada tabel pegawai, maka di dalam video ini akan saya percepat. Oke, semua data sudah berhasil kita inputkan. Selanjutnya akan menjelaskan di bagian tabel sewa. Di mana bagian tabel sewa sendiri seperti yang kita jelaskan sebelumnya pada awal video itu ada origin key yang berwarna kuning, ada di pegawai, di customer serta kode ruang di bagian tabel sewa. Di sini di bagian tabel sewa ini itu saya inputkan ID sewanya, ID pegawai serta ID customernya sama seperti yang sudah kita inputkan sebelumnya. Apabila berbeda nanti data tersebut tidak bisa kita inputkan. Misalnya saya hapus di sini di bagian tabel sewanya. Misalnya saya hapus untuk bagian data pertamanya. Saya inputkan tanggalnya tetap, inputkan angkanya 2, kode-nya 2. Saya save. Maka gagal, tersebut tidak bisa diinputkan. Ini fungsi dari origin key-nya tadi, origin key yang berwarna kuning. Untuk bagian transaksi sama itu seperti penjelasan pada bagian tabel sewa. Selanjutnya itu di bagian tabel transaksi, padahal sebelumnya sudah kita inputkan datanya. Karena di bagian tabel sebelumnya itu di bagian tabel sewa sudah kita hapus datanya, maka di bagian transaksi yang sebelumnya sudah kita inputkan juga ikut terhapus. Jadi kita inputkan kembali. Setelah selesai data tersebut sudah diinputkan, kita cek masing-masing di setiap tampilan database-nya. Yang pertama,
di bagian customer itu database sudah masuk, ruang juga sudah masuk, sewa sudah terinput datanya di dalam database, dan transaksi juga sudah terinput. Oke, kita lanjut. Selesai kita menginputkan data dan kita sudah melihat jadi antara hubungan origin key pada tabel sewa dan tabel transaksi. Kita akan membuktikan hubungan antara di tabel pegawai dan di tabel sewa. Karena di tabel pegawai ini ada primary key ID pegawai, sedangkan di tabel sewa itu origin key-nya ID pegawai. Jadi untuk membuktikan antara relasi hubungan tabel pegawai dan tabel sewa, kita buka aplikasi interface-nya. Di sini di tabel sewa, sini sudah kita inputkan datanya. Sedangkan di tabel pegawai, datanya sudah kita inputkan. Kita akan menghapus data yang ada pada tabel pegawai terlebih dahulu. Kita klik hapus, lalu kita cek di tabel sewa. Di tabel sewa otomatis data yang sudah diinputkan sebelumnya sudah ada, akan tetapi pada saat kita menghapus pada tabel pegawai datanya, maka data pada tabel sewa akan juga ikut terhapus. Kita cek di tabel transaksi. Di tabel transaksi juga demikian, data yang kita inputkan sebelumnya sudah ada, akan tetapi pada saat kita menghapus data pada tabel pegawai, maka datanya akan juga ikut terhapus sama seperti pada tabel sewa. Lalu kita cek di database-nya. Ini dia, pada tabel transaksi datanya kosong, di tabel sewa datanya juga kosong, sedangkan di tabel pegawai kita cek datanya sudah kosong. Oke, baiklah, itu saja untuk demonstrasi mengenai interface login sebagai admin. Next, kita lanjut ke bagian interface user. Oke, next kita lanjut ke penjelasan script login sebagai user. Untuk login sebagai user ini sendiri sama seperti login sebagai admin, di mana masing-masing setiap login ini sendiri atau multi user ini, terutama pada bagian user, itu ada entitasnya sama di bagian login sebagai admin, terdiri dari pegawai, customer, ruang, sewa, beserta transaksi. Karena sama, maka videonya akan saya percepat sedikit. Oke, setelah selesai, kita login sebagai user terlebih dahulu. Kita inputkan passwordnya user dan username-nya juga user. Username password ditemukan. Ini dia login sebagai user. Terlihat jelas perbedaannya keduanya. Yang satunya kita login sebagai admin. Ini dia perbedaan antara login sebagai admin dan sebagai user, dan sangat jelas sekali perbedaannya. Pada tabel pegawai, customer, ruang, sewa, dan transaksi itu sama pada tabel di bagian login sebagai admin. Dan untuk database sendiri itu tidak perlu saya jelaskan kembali karena sudah sama seperti proses penginputan data yang ada pada login sebagai admin. Karena kita menggunakan database-nya satu, itu database sistem informasi karaoke, maka database-nya langsung terhubung antara keduanya walaupun loginnya yang berbeda. Itu mulai dari tabel pegawai, tabel customer, tabel ruang, tabel sewa, tabel transaksi, dan tabel terakhir adalah untuk keluar ataupun proses logout. Oke, itu saja mengenai video presentasi sistem informasi karaoke. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri bila itu topik video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.